Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Sahibul afadil, para alim, para ulama, para habaib, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi ini yang seluruhnya saya muliakan, hadirin jamaah muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Ad-Duha Ahad pagi pada pagi hari ini yang seluruhnya saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti serangkaian kegiatan di Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Banyuwangi ini. Salawat masalah mudah-mudahan tetap kita haturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang seluruhnya mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ingin atau kita akan mengaji atau mengingat-ingat kembali tentang hal-hal yang terkait dengan sholat duha. Yang pertama, kita khususnya yang hadir di masjid ini patut bersyukur kehadirat Allah karena kita salah beberapa atau salah seorang di antara kita atau semuanya yang hadir di tempat ini sedang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Karena banyak sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, mitra kita yang ada di luar sana sama dengan kita memiliki keinginan untuk duduk di masjid ini mengikuti kegiatan, akan tetapi Allah belum mengizinkan kepada mereka. Justru kita yang hadir ini diberi kesempatan oleh Allah untuk datang di masjid ini dalam rangka
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tetap kita harus dahulukan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini adalah niat kita. Jangan sampai kita datang di tempat ini dengan niat yang tidak benar, karena nanti akan berdampak kepada hasil apa yang kita inginkan. Kelihatannya kita datang di masjid ini sudah kelihatan urusan akhirat, urusan pahala, urusan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika niat kita tidak benar, ketika niat kita salah, maka kegiatan yang kelihatannya sudah akhirat ini nilainya justru akan menjadi dunia. Kam min amalin yasiru min amalil akhirah. Kelihat banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik di masjid, di rumah, atau di tempat-tempat yang lain, yang kelihatannya sudah kegiatan akhirat, tapi kegiatan itu justru yasiru min amalid dunia. Kegiatan itu justru nilainya di hadapan Allah justru menjadi dunia, tidak menjadi akhirat. Kenapa? Karena niat kita yang tidak benar. Tapi sebaliknya, banyak amaliyah atau perbuatan-perbuatan kita sehari-hari yang kelihatannya dunia, seperti ada orang berangkat ke pasar untuk berdagang, ada orang berangkat ke kantor untuk bekerja, ada orang datang menuju sawah atau ladang untuk bertani. Kelihatannya adalah dunia, di mata kita sebagai manusia adalah dunia. Tapi karena bihusnin niyah, karena niatnya yang benar, maka perbuatan yang kelihatan dunia itu yasiru min amalil akhirah, dengan Allah dicatat sebagai amal akhirat. Maka penting Bapak Ibu, apapun yang dikerjakan awali dengan niat yang benar, niat yang tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita datang ke masjid ini dalam rangka mengikuti serangkaian kegiatan ad-duha, niat yang benar apa? Yang pertama, niat kita datang ke sini harus dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan atau kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang hadir ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mampu menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka masa depan kita yang terkait dengan apapun saja akan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya nikmat sholat. Kadang-kadang kita ketika habis sarapan pagi atau makan siang atau juga makan malam, lisan kita sudah terbiasa mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, berterima kasih kepada Allah setelah makan. Kadang-kadang ketika kita menerima uang, baik uang itu sebagai sedekah dari orang, atau menerima uang karena gaji, atau menerima uang dari mana saja yang berupa rizki yang halal, kita kadang-kadang spontanitas mengatakan alhamdulillahirabbil alamin.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita anggap sebagai nikmat. Tapi kita jarang sekali ketika kita habis melaksanakan sholat, misalnya sholat duha, Assalamualaikum, setelah melaksanakan sholat, jarang kita berterima kasih kepada Allah. Terima kasih Gusti, saya sudah diperkenankan untuk mengerjakan sholat duha pada pagi hari ini. Jarang kita mengatakan itu. Misalnya sholat yang 5 waktu, setelah sholat Assalamualaikum, hampir kurang terbiasa kita berterima kasih atas sholat yang nikmat, sholat yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal kalau kita bersyukur terhadap nikmat sholat yang Allah berikan kepada kita, kemungkinan besarnya sholat-sholat selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau nikmat sholat hari ini kita syukuri kepada Allah, maka sholat berikutnya akan dimudahkan, akan diringankan oleh Allah untuk kita bisa mengerjakan. Karena sholat itu sangat berat. Dan yang mengatakan berat ini bukan manusia, bukan para ulama, bukan para ustadz, bukan Rasulullah, tapi Allah sendiri melalui Al-Quran menyampaikan bahwa sholat itu berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah kita selalu minta bantuan kepada Allah untuk sabar di dalam mengerjakan sholat, karena sholat itulah kabiratun, berat kata Allah. Hanya ringan sholat itu buat orang-orang yang khusyuk, buat orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual di atas rata-rata manusia yang lain. Itu syukur yang niat yang pertama yang harus kita bangun ketika kita mau melaksanakan apa saja, baik yang kelihatan akhirat seperti pagi hari ini atau kelihatan perbuatan dunia. Kalau niatnya sama, maka semua dinilai di sisi Allah, nilainya di sisi Allah menjadi perbuatan akhirat yang besok bisa kita harapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang saya muliakan, niat yang kedua kalau terkait dengan sholat duha. Niat yang kedua kita melaksanakan sholat duha itu dalam rangka salah satunya adalah sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Kenapa sebagai sedekah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan, memberikan informasi penting kepada kita sebagai manusia. Apa kata beliau? Di dalam diri manusia itu, di dalam diri kita masing-masing ini terdiri dari 360 mafsilin, ruas. Jadi kita ini, tubuh kita terdiri dari 360 ruas. Kalau dihitung ya, itu jumlahnya 360 ruas. Setiap ruasan yang ada di manusia itu harus disedekahi setiap hari, bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, tapi setiap hari. Sehingga ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa man yatiku, siapa yang mampu wahai Rasul mensedekahi
360 ruas setiap hari. Artinya Rasulullah pada saat itu minta dispensasi, minta solusi yang mudah seperti apa. Maka Rasulullah menjawab, ada solusinya, ada. Apa itu? Yang pertama, kalau kalian setiap hari datang ke masjid, dan kalau ada kotoran, sampah yang mengganggu pemandangan di masjid, kamu bersihkan. Artinya bersih-bersih masjid setiap hari. Waduh, itu juga berat Gusti. Ada ndak solusi yang lain? Ada, kata Rasulullah. Apa itu Gusti? Kalau kamu jalan, lalu kalian melihat jalan raya, jalan setapak, jalan gang dan sebagainya yang kelihatan mengganggu bagi orang yang mau lewat, kamu perbaiki. Jadi setiap hari supaya terus berkelana untuk melihat jalan-jalan yang tidak beres, diperbaiki. Itu solusinya sebagai ganti daripada sedekah badan yang 360 ruas. Apa kata sahabat? Waduh, ini juga berat Gusti. Ada ndak solusi yang... Jadi kalau soal agak ngeyel itu bukan hanya umat hari ini. Jadi sejak sahabat juga sudah ada. Apa kata Rasulullah jawaban yang terakhir? Faraqatad duha tujzi'u angka. 2 rakaat sholat duha itu cukup buat kalian menggantikan seluruh sedekah yang diharuskan kepada manusia untuk 360 ruas yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Makanya bagi kita yang tidak bisa bersedekah, tidak bisa bersih-bersih masjid setiap hari, tidak bisa ngontrol jalan atau ikut memperbaiki jalan-jalan yang tidak layak, maka gantinya adalah sholat duha 2 rakaat. Tapi ingat, sampean harus cermat. Selama ini yang kita tahu bahwa sholat duha itu dalam rangka untuk memudahkan rezeki. Artinya apa? Kalau jenengan Bapak Ibu hanya bisa sholat duha 2 rakaat saja setiap hari, maka jangan berharap rezekinya, situasinya lebih baik. Jangan berharap itu, karena hanya 2 rakaat, dan itu hanya cukup untuk menggantikan sedekah yang diharuskan kepada kita untuk 360 ruas. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis qudsinya menyampaikan bahwa barang siapa yang sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka seluruh kebutuhan manusia itu akan dipenuhi oleh Allah di akhir hari ini. Jumlahnya 4, bukan 2. Maka harus diperjuangkan sholat duha paling sedikit 4 rakaat. Paling sedikit 4 rakaat. Karena kalau hanya 2 rakaat, kalau dagang tidak hasil, bisa ditambah 6 rakaat, 8 rakaat yang luar biasa kalau bisa di angka 12 rakaat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana kalau kita tidak bisa sedekah untuk badan kita? Bagaimana kalau kita tidak bisa mengganti dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah itu? Bahkan kita juga tidak bisa melaksanakan 2 rakaat saja untuk sholat duha. Maka kemungkinannya
rizki yang telah ditentukan oleh Allah akan dikurangi dan akan disalurkan secara sistemik, menggantikan sedekah badan kita yang untuk 360 ruas. Ayo coba kita lihat, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa manusia itu ketika baru diciptakan, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, dan sudah berbentuk manusia, pada saat itu ditiupkanlah roh kepada kita, lalu ditetapkan 4 hal. Salah satunya adalah 1, umur manusia, yang kedua rizki manusia. Misalnya ada orang namanya Umar, ini pada saat di dalam kandungan Allah menentukan umurnya 70 tahun. Rizki yang ditetapkan oleh Allah 5 miliar. 5 miliar kalau dibagi 70 tahun, dibagi 12 bulan, dibagi 30 hari, itu ketemunya sekitar 198.000 sekian setiap hari. Itu pasti Allah datang, Allah pasti hadirkan rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ketika kita tidak mampu bersedekah untuk diri kita, tidak mampu melakukan solusi-solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu melaksanakan 2 rakaat sholat duha, maka ada kemungkinan angka 198.000 sekian akan dikurangi oleh Allah untuk kebutuhan sedekah pada diri kita masing-masing. Makanya sangat terkenal sekali bahwa sholat duha itu dalam rangka untuk memudahkan, menambah keberkahan rizki kita masing-masing. Karena ada kronologi itu. Nah, ketika faham tentang matematika sholat duha seperti yang saya jelaskan baru ini, maka sholat duha bukan sebuah anjuran. Sholat duha bukan hanya sebagai keharusan bagi kita, tapi sholat duha sudah merupakan kebutuhan yang primer buat umat Islam. Sudah menjadi kebutuhan yang primer. Saya punya guru, insya Allah gurunya jenengan semua, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad Samsul Arifin. Beliau putra daripada Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin yang sudah beberapa tahun dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Satu saat beliau Kiai Fawaid ini mau berangkat ke India, sudah di bandara di Jakarta, bahkan beliau sudah naik tangga untuk ke pesawat. Begitu di tengah-tengah tangga, tiba-tiba beliau turun kembali. Ditanya oleh sekretaris pribadinya, Kiai, kok turun, kok tidak lanjut? Apa kata beliau? Saya lupa sholat duha. Dia hilangkan beberapa tiket yang mau berangkat ke India itu. Dia memilih sholat duha dan dia berkorban untuk beli tiket yang kedua. Cerita ini saya awalnya tahu dari Wakil Gubernur Jawa Timur sebelum yang sekarang, yaitu Gus Saifullah Yusuf. Pada saat itu Kiai meninggal, Kiai Fawaid ini wafat.
40 harinya yang bertempat di Masjid Jami Ibrahimi pada saat itu, wakil bupati ini diberi kesempatan untuk sambutan. Dan salah satu ceritanya adalah karena yang mengantarkan sampai di bandara salah satunya adalah Gus Saifullah Yusuf yang hari ini sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ada di pusat. Luar biasa. Dan ternyata tahun 2010 sebelum beliau wafat, saya pernah diajak ke Jakarta. Dan luar biasa untuk bagaimana beliau, salah satu ibadah yang sulit untuk ditinggalkan oleh beliau ini adalah sholat duha. Kenapa? Sholat duha bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar sunnah dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, tapi sholat duha juga merupakan kebutuhan bagi kita yang menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagi kita yang sampai hari ini barangkali masih kurang istiqomah di dalam melaksanakan sholat duha, karena kesibukan yang tidak bisa diantisipasi, maka bisa disiasati beberapa hal. Sholat duha itu misalnya mau mengerjakan 8 rakaat, tidak harus 8 rakaat dikerjakan di waktu yang sama. Artinya karena sholat duha itu dari sekitar jam 7 misalnya sampai nanti jam 10 atau 10.30, maka ada beberapa yang mengerjakannya dengan cara mensiasati di pagi hari dikerjakan 4 rakaat karena akan segera cek log kalau masuk kantor, kalau ngabsen. Nanti setelah di kantor ada waktu istirahat misalnya, atau ada waktu luang, maka sholat itu bisa dilanjutkan. Atau dalam perjalanan, yang penting tidak mengganggu aktivitas yang ada pada jenengan semua. Eman-eman kalau sampai kita ini ternyata tidak bisa melaksanakan sholat duha. Bapak Ibu yang saya hormati, sholat duha ini salah satunya adalah sebagai doa. Kita lihat doanya sendiri luar biasa. Doa yang ada di dalam sholat duha itu digambarkan bahwa kalau misalnya rizki ada di atas langit, turunkan. Kalau ada di perut bumi, keluarkan. Kalau jauh, dekatkan. Kalau tidak halal, halalkan. Berikan kami rizki yang halal. Kalau sulit, mudahkan. Kalau sedikit, diperbanyak. Ini gambaran yang ada di dalam sholat duha itu. Oleh karena itu, salah satunya adalah sholat duha ini sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi walaupun duha ini, sholat duha ini seperti itu, maka masih menjadi nomor 2 kepentingannya daripada sholat yang 5 waktu. Apakah sholat duha kita akan segera direspon oleh Allah, akan segera diiyakan oleh Allah, tergantung bagaimana sikap kita terhadap sholat yang 5 waktu. Apakah sholat kita yang 5 waktu itu sudah di awal waktu atau hanya sekedar tepat waktu? Karena beda, kalau hanya di tepat waktu itu sholat zuhur jam 2 waktunya tidak salah, tapi tidak di awal waktu. Kadang-kadang Allah itu bersikap seperti sikap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita ini punya kepentingan, punya kebutuhan hari Senin besok, butuh uang
1 juta. Sampai detik ini Allah belum kasih 1 juta. Besok injury time, pada saat sudah kebutuhan jamnya mendekati, Allah baru kasih. Itu pun dapat pinjam, dapat pinjaman dari orang lain. Kenapa seperti itu? Jangan-jangan gaya Allah menolong kita di detik-detik terakhir persis dengan gaya sholat kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya yang dipakai mepet-mepet. Zuhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghribnya mepet, subuhnya kadang-kadang hilang. Jangan-jangan hari ini doa kita dikabulkan, waktunya juga mepet-mepet karena kita juga bersikap kepada Allah seperti itu. Makanya kalau tidak keliru dalam surah Al-Baqarah ayat 186, kalau tidak keliru bisa dicek lagi, Allah berfirman, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Kata Allah, Muhammad, kalau kamu ditanya tentang saya, kata Nabi Muhammad, jawab Muhammad bahwa saya dekat dengan mereka manusia. Oleh karena saya dekat, saya selalu mengabulkan apapun yang diminta oleh manusia itu. Tapi falyastajibuli, seberapa hebat dia memperhatikan terhadap sesuatu yang saya perintahkan, saya wajibkan, wal yu'minu bi, dan seberapa hebat keyakinannya, keimanannya orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seluruh perintah kita laksanakan sesuai dengan SOP, peraturan, iman kita ditanamkan atau yang ada di dalam hati kita ini menurut Allah sudah luar biasa, la'allakum yarshudun, kata Allah. Maka kemungkinannya orang itu akan selalu saya tuntun, dituntun oleh Allah. Beda. Jadi di dalam Al-Quran itu ada bahasa yang artinya hampir sama tapi aplikasinya tidak sama. Al-Huda artinya petunjuk. Terus yang kedua Ar-Rasyid yang juga artinya petunjuk. Kalau Al-Huda itu seperti apa? Petunjuk itu seperti peta. Ngelihatnya hanya seperti peta. Jadi ketika kita datangi, kemungkinannya salah masih ada. Tapi kalau Ar-Rasyid itu petunjuk tapi dituntun oleh Allah ke arah yang tidak mungkin ada salahnya, karena yang nuntun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke depan kita dijaga oleh Allah sehingga kita menjadi manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh keinginan kita, seluruh cita-cita kita mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segera dihadirkan dalam kehidupan kita ini dan seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.